Swastiastu. Saya Putu Aidi saat ini dengan NIM 18170512667. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul pengaruh company size, price book value dan leverage terhadap harga saham perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di BEI periode 2020 sampai 2022. Kita mulai dari latar belakang. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lain. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun instrumen lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Indeks harga perdagangan besar atau IHPB per September mencapai 103,36 alias turun sebesar 0,02% dibanding Agustus lalu. Tercatat penurunan tertinggi terjadi pada sektor pertanian yakni sebesar 0,33% dengan IHPB sebesar 98,51%. Selanjutnya kita akan mulai melakukan indikasi masalah pertama. Adanya penurunan indeks harga perdagangan besar pada sektor pertanian per September mencapai 0,02%. Tercatat penurunan tertinggi terjadi pada sektor pertanian yakni sebesar 0,33% dengan IHPB sebesar 98,51 maksud saya. Kedua, adanya research GAP dari penelitian terdahulu terkait beberapa faktor yang dapat mencegah terjadinya perilaku fraud yang masih perlu dilakukan pengujian dalam penelitian ini, yaitu company size, price book value, dan leverage. Pembatasan masalah. Penelitian terkait harga saham dan perusahaan sektor pertanian hanya berfokus dengan permasalahan mengenai pengaruh company size, price book value, dan leverage. Dengan rumusan masalah sebagai berikut. Apakah company size berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan sektor pertanian? Yang kedua, apakah price book value berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan sektor pertanian? Dan ketiga, apakah leverage berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan sektor pertanian? Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui pengaruh company size terhadap harga saham pada perusahaan sektor pertanian. Kedua, untuk mengetahui pengaruh price book value terhadap harga saham pada perusahaan sektor pertanian. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap harga saham pada perusahaan sektor pertanian. Adapun dua manfaat penelitian ini yaitu manfaat teoritis, dan manfaat praktis. Ringkasan kajian teori yang terdiri dari current theory atau signaling theory, yaitu signaling theory atau teori sinyal dikembangkan oleh Ross pada tahun 1997 menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor agar harga saham perusahaan meningkat. Kedua, harga saham.
Selanjutnya ada company size, price book value, atau dan yang terakhir itu ada leverage. Adapun hasil kajian penelitian yang relevan yaitu kajian penelitian dari Wati dan kawan-kawan pada tahun 2019, yaitu varian ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan arah positif pada sektor pertanian. Kedua, variabel leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan arah positif pada perusahaan sektor pertanian. Ketiga, variabel probabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan arah positif pada perusahaan sektor pertanian. Yang keempat, varian kebijakan dividen pada dividen dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan arah positif pada perusahaan sektor pertanian. Adapun kerangka berpikir sebagai berikut. Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, dapat disusun kerangka berpikir pengaruh company size, price book value, dan leverage terhadap harga saham pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di BII periode 2020 sampai 2022. Hipotesis penelitian. Hipotesis 1, company size dalam kurung X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham pada sektor pertanian. Hipotesis 2, price book value dalam kurung X2 berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan sektor pertanian. Hipotesis 3, leverage atau X3 berpengaruh positif terhadap harga saham pada perusahaan sektor pertanian. Ringkasan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini, data kuantitatif yang dimaksud adalah data-data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di BII. Objek penelitian company size atau X1, price book value sebagai X2, dan leverage X3 terhadap saham atau dalam kurung Y. Variabel penelitian dan definisi operasional penelitian. Variabel penelitian terdiri jadi dua, yaitu variabel dividen dan variabel individen. Yang kedua yaitu definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian. Jenis dan sumber dana penelitian ini dilakukan menggunakan jenis data kuantif. Data kuantif dalam penelitian ini yaitu company size, price book value, leverage. Teknik analisis data. 1. Uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multilinearitas, uji heteroskedastisitas. Yang kedua itu analisis linear berganda. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus E, di mana Y sama dengan harga saham, A sama dengan nilai konstan atau harga Y bila X sama dengan 0, B1 2, 3, 4 sama dengan nilai convention regresi. X1 variabel company size, X2 variabel price book value, X3 variabel leverage. E sama dengan standard error. Demikian pengajuan proposal penelitian dari saya. Saya akhiri dengan salam santai. Om santai.